Ya, para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, kita mesti berjumpa kembali di Jejak Ki Jati ini setiap hari Kamis jam 4 sore dan hari Senin jam 4 sore juga. Sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, hari ini perlu ada judul yang paling tidak kita bisa mencermati negara kita yang tercinta yang namanya Indonesia ini. Ada apa akhir-akhir ini? Oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan lupa tetangga yang TV-nya lagi mati, yang lagi mungkin reparasi di Jawil ya, ngumpul seperti biasa. Ya, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pengasih, Pemurah lagi penyayang. Semoga rahmat dan hidayatnya dilimpahkan kepada seluruh ciptaannya, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Yang gede, yang kecil, yang dingin, yang panas, yang jauh, yang atos, yang lembut, dan lain sebagainya. Semoga semua damai sejahtera sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini sesuai dengan judulnya adalah Bela Negara ya, Bela Negara. Pasti Anda sudah tahu dua kata itu artinya apa. Oleh karena itu, karena ada bela negaranya, tidak relevan kalau kita tidak mendatangkan tamu-tamu meskipun Anda sudah kenal. Yang satu adalah seorang Tribrata, Ibu, Tribrata yang bertugas, nanti biar dijelaskan sedikit tentang Tribrata ya. Yang kedua adalah Abah Bro, yang kulino ngomong anak-anak negeri untuk supaya memanusiakan manusia. Abad juga Abah Doni ya. Dan oleh karena itu tidak akan disayang kalau tidak kenal. Oleh karena itu biar memperkenalkan diri masing-masing. Monggo Bu, kami persilakan. Baik, saya Ibda Marhaini, Kasubag Humas Polres Malang Kota. Terima kasih Romo telah mengundang kami untuk hadir di acara Jejak Ki Jati. Jejak Ki Jati. Selanjutnya Abah Doni, kami persilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Roma Doni, panggilannya Doni, dan saya seorang jurnalis sangat berapresiasi kepada masyarakat. Ini sangat luar biasa ini untuk tayangan ini. Kita juga dihadiri seorang polwan yang mewakil dari Polresta Kota Malang. Mungkin dari sisi judulnya ini bisa mengena bela negara. Monggo Pak Jati, matur nuwun. Terima kasih. Bu, ini kan kalau saya kemarin saya cermati waktu saya ke Kapolres main-main di sana. Iya. Saya kalau ke polisi saya anggap istilah main-main ya. Karena supaya tahulah permasalahan ini. Nah, beliau Pak Kapolres ini sebenarnya kan berkendak hadir ya hari betul ini. Sekali, betul. Tapi karena banyak kesibukan, situasi Iya. seperti ini, istilah militernya konsinyir. Dalam kondisi yang siap siaga. Nur sewu Bu, nama saya kok misterius. Marhaini, Aida Marhaini ya, itu pasti betul. Satu darah Balinya ada, kedua kali Marhaini itu kan masih tersangkut dengan cita-cita Bung Karno. Luar biasa. Sejarahnya bagaimana Bu kok namanya sampai seperti itu? Namanya Marhaini, kebetulan orang tua juga kebetulan dari Polri juga, Oh, Romo ya okay. Pak Doni. Orang tua sudah dari Bali, asli Bali juga, dan dari Polri juga. Mungkin karena kalau di Bali Bung Karno itu memang betul-betul darah Bali itu ya Bung Karno. Akhirnya pada saat ulang tahun Marhenisme, Partai Marhenisme, sampai orang tua menamakan saya, itu saya lahir, dinamakanlah saya Marhaini. Gitu Romo. Jadi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau begitu minggu yang lalu kita berbicara masalah mencari Sri Kandinya Malang Raya. Masih mumet saya. Padahal saya kenalan yang namanya wanita atau putri itu sudah puluhan tahun. Saya teliti sitok-sitok kok gak ono sing pas, durung pas. Dan sekarang ketemu yang nanti akan mulai kiprah di Malang Raya untuk melepaskan jemparinya supaya Indonesia damai dan sejahtera. Amin. Ya. Marhaini itu adalah pelengkap penderita karena orang yang
menderita miskin karena sistem. Oleh karena itu pas kalau romonya itu Polri, putranya Polri ya. Jadi buah tidak pernah jatuh dari pohonnya. Cita-citanya bersambung gitu. Iya, betul. Lalu yang kedua ini Mas Doni. Akhir-akhir ini jenengan yang telaten sebagai wartawan senior juga sebagai pengamat remaja. Akhir-akhir ini yang kurang pengendalian jiwanya itu umumnya kan remaja. Menurut Mas Doni, itu letak kelemahan, kekeliruan, kesalahan itu apa? Karena bagaimanapun, kalau anak-anak muda itu nanti nasibnya, kondisinya yang amburadul, tidak karu-karuan, lapar, kayak miskin, kayak menderita, pasti yang tua yang salah. Nah, sebagai saya yang tua ini juga tanya kalau begitu kepada sang pengamat ini. Ya, jadi gini, saya ngamati tentang anak-anak remaja yang dibilang era globalisasi. Kita sekarang udah tahu ya, era globalisasi apa? Menyeluruh kan, Romo ya. Paling utama adalah satu ya, saya amati sekarang dunia IT sudah menyebar luas ke usia apapun, bahkan si kecil balita pun dipegangin ya. Betul. Akhirnya apa? Mindsetnya sudah secara tidak langsung ada perubahan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sebenarnya yang penting ada pendampingan dan jangan sampai salah penyalahgunaan. Saya terus terang sangat miris dengan keadaan sekarang ini, dengan adanya apa ya perlakuan-perlakuan yang sangat miris ya. Satu, nggak ada kata lain. Sekarang lagi marak ya tentang demo apa itu. Memang negara kita demokrasi ya, betul. tapi jangan sampai penyalahgunaan. Media. Jadi kadang-kadang saya lihat di medsos hal yang kecil jadi besar dan yang besar jadi kecil. Ini saya lihat mindset mereka itu yang bisa merubah itu ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan untuk kekacauan. Ini di tema bela negara sangat tepat sekali ya. Ini maaf ya, jenengan Romo ya udah pakai batik, saya juga batik. Salah satu kepribadian kita tunjukkan. Kita berbuat sesuatu nggak usah yang muluk-muluk. Awal kayak kemarin saya lihat dari demonstran atau kejadian-kejadian ini yang luar biasa, saya memberikan apresiasi buat jajaran Polres Malang. Mereka dengan pendampingan demo silakan. Itu yang paling saya ingat, memberikan permen, memberikan apa ya, semacam apa ya, himbauan dengan kasih sayang. Iya. Itu pernah saya lakukan dengan anak-anak binaan saya waktu anak-anak pang ya, anak-anak juga dari yang di jalan. Saya ngawalinya dengan sentuhan kasih sayang dengan apa? Yaitu saya kasih komunikasi, saya kasih permen Romo. Ternyata dia itu dengan adanya, maaf ya, permen itu bukan masalah manisnya, tapi ini sentuhan yang luar biasa. Coba kalau ada pergesekan apa, terutama remaja, coba diajak kasih permen. Saya yakin akan berhenti dan juga mikir, oh iya saya ini kayaknya diperhatikan. Nah, untuk mindset yang paling luar biasa menurut saya ini, harusnya ayolah kita sama-sama tentang ini, saya maaf ya, pakai pin ya, tentang berani jujur itu hebat. Saya kira kalau kita belajar jujur, kehidupan kita akan nyaman Romo. Satu, kita nggak mungkin tole apa yang takut ya. Takut sama bukan ngapain Tuhan itu ditakutin, takut dengan diri kita sendiri aja. Merugikan, memberikan sesuatu ke masyarakat yang nggak benar, akhirnya apa? Yang namanya karma atau bala itu pasti loh kembali ke kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Romo untuk kepribadian ke masyarakat, terutama remaja dan adik-adik saya. Ayolah kita sama-sama mempergunakan IT dan juga lingkungan harus lebih cermat dan lebih hati-hati. Ya, para penonton dan hadirin yang kami muliakan, bicara tentang jujur memang tidak pernah akan selesai sampai kapanpun, karena setiap kurun waktu tertentu secara fisiologis pengaruh ini pengaruh itu pasti merubah cara berpikir manusia. Ini yang kerepotan pasti polisi lah. Sekarang kembali ke ibu polisi ini. Non sewu Bu, sebenarnya semangat Tribrata itu non sewu, biar masyarakat ikut apa Bu intinya itu Bu? Tribrata. Iya. Jadi kami dari kepolisian semangat Tribrata tentunya
kita melaksanakan mengemban tugas sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, dan itu kita laksanakan, dan sampai kapanpun itu tetap kita laksanakan, dan kita melaksanakan kegiatan atau tugas itu 1 kali 24 jam. Tetap kita melayani, mengayomi masyarakat. Nah, gitu. para penonton Dhamma TV yang kamu muliakan, itu seperti 2000 tahun yang lalu, cita-cita seorang suci, yaitu bahasa Nasraninya, mereka merebut Tuhan Yesus atau Sang Isa Al-Masih ya. Tujuannya adalah melindungi, apa tadi? Mengayomi dan melayani, melindungi, mengayomi dan melayani. Juga seperti 500 tahun sebelum Masehi, Sang Buddha sudah memberi contoh teladan. Seorang raja, anaknya raja kaya raya, seorang raja satu-satunya yang akan dinobatkan tapi meninggalkan istananya untuk melindungi, mengayomi dan melayani. Lalu dijadikan 5 menjadi angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Lah, bergaul benar itu yang sekarang ditaruh di dadanya Bu Marheni ini. Karena Marhenisme itu ada teori yang akan melahirkan undang-undang supaya masyarakat terayomi, terilindungi. Seperti di dalam Pancasila kita, pohon beringin yang begitu dingin, indah, mengeluarkan H2O dihirup manusia. Makanya manusianya kalau tidur di bawah pohon beringin ayam, tentrem ya. Tentrem, nggak punya pikiran macam-macam. Nah, jangan kemana-mana. Masih di jejak Kijati, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia ya di depan Dhamma TV ini. Memang akhir-akhir ini selalu kita datangkan calon tokoh atau subjek ataupun objek ya, biar semakin meluas pandangan para penonton semuanya. Karena Dhamma TV ditonton Malang Raya itu terjangkau, keluar sampai Kertosono, sampai Madiun. Mbah ini juga kewalan gara-gara Dhamma TV bendino dewer-dewer ngalor ngidul. Besok nanti malam berangkat lagi ke daerah Madiun, Karanganyar, Solo ya, untuk ini semualah ya. Tapi kita merasa senang karena semakin banyak sahabat, semakin indah hidup ini. Dan sekarang ada tamu remaja yang mepet dengan dunia kepolisian. Biar memperkenalkan diri dulu, ayo silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jennifer Grace. Saya dari Universitas Brawijaya, mahasiswa komunikasi semester 5 dari Kota Kediri. Waduh, makanya kok wajahnya kenting kayak tahu takwa. Ya, para penonton Dhamma TV yang kamu muliakan, saya pengen tanya kepada cucu ini ya, kenapa kok milih jurusan komunikasi? Sebelumnya karena saya dari awal suka sama editing video, kayak gitu, komunikasi sama orang baru, sama orang banyak, jadi saya memutuskan untuk memilih jurusan ini. Ya, bagus. Kalau begitu sekarang saya tawarkan nanti grup cucu ya, silakan saya buatkan kakek membuat film Kendedes hanya 20 menit, 18 menit. Itu sebagai bahan untuk diskusi nanti itu ya. Itu fiktif. Saya buat Kendedes dalam kandungan sampai umur 15 tahun. Nanti karena ada kaitannya dengan dunia editing, dengan itu kuakek semua. Ceritanya singarang kakek, sutradarane kakek, yang pokoknya kuapel lah. Itu bagus itu ya. Karena dunia itu semakin lama semakin hebat. Pernah mendengar Panda istilah sekarang itu revolusi sudah bergerak pada 6.0? Iya. Pernah ya? Jadi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, oleh karena itu kita jangan mulek aja di 2.0. Di luar itu sudah, kalau dulu melihat film 3 dimensi, kita sudah begini-begini. Sekarang tuh 6 dimensi. Jadi Anda dibawa naik bus, masuk lorong, begitu lorong ada dinosaurus, ada ular, ada naga yang mau nyaplok kita. Kalau jantungan jangan nonton loh ya. Nah, ini kembali ke Bu Marheni ini, Bu. Waktu anak-anak kita jurusan komunikasi mendekat kepada Polri,
ada relevansi Pak enggak dengan program jangka pendek, menengah atau panjang tentang tugas Polri yang berkaitan dengan dunia kemasyarakatan secara umum? Iya, betul sekali. Karena di samping adik-adik ini kita udah merasa terbantu sekali ya. Gitu ya. Kita di personil humas ini personilnya juga sedikit. Kebetulan adik-adik yang dari PKL Universitas Brawijaya juga. Dan adik-adik ini juga sudah pastinya dapat ilmu PKL di tempat kita. Yang pertama, kalau adik-adik ini di tempat kuliahnya kan hanya mendapatkan teori saja. Tapi kalau sudah melaksanakan kegiatan PKL, teorinya sudah bisa langsung dilaksanakan di Polres, dan selanjutnya untuk praktek seperti ini, Romo, seperti ini praktek sudah dapat, sudah bisa mengikuti baik di televisi, baik di radio-radio, karena kami kalau biasanya melaksanakan kegiatan talk show di radio, kami juga ajak adik-adik ini, jadi adik-adik juga bisa menerima ilmu yang didapat dari tempat kuliah ya, baik secara teori maupun secara prakteknya. Nah, sekarang kembali ke Abah Bro, dengan apa yang dijelaskan dari Polri dan adik-adik yang mendekat ke Polri, bagi anak negeri, ada gambaran apa, ada pertanyaan apa kepada generasi kita? Monggo, silakan. Nah, Dek, jangan ketawa. Ini kamu dekat dengan seorang polisi, apalagi Polres, mahasiswa. Ada rasa kesan takut nggak? Kalau rasa takut sih sebenarnya sedikit, tapi kan di sisi lain mereka itu mengayomi kita. Jadi setelah saya masuk di sini, saya melihat gitu loh. Jadi ternyata polisi itu yang dipandang masyarakat itu citranya seperti itu, di dalam kenyataannya itu berbeda gitu. Nah, itu perlu disosialisasikan kan? Iya. Jadi polisi ternyata memberikan apa? Senyum ya? Iya. Tiga tadi, pelindung, pengayon, dan melayani. Itu kan luar biasa ya. Iya. Jadi makanya adik-adik mahasiswa untuk urusan apapun ya, dari sisi kita bukan masalah ya, tapi komunikasi atau apa ya namanya, kalau di sekolah itu dulu itu ada namanya untuk konseling ya. Kalau ada sesuatu apa, kita ke kepolisian nggak usah malu-malu, pasti memberikan apa peluang bebas dan juga siap kapanpun, soalnya apa 24 jam. Iya. Sekarang bayangin kalau polisi itu berhenti 1 atau 2 jam gimana? Nggak usah ngomong di posko di kantor polisinya, sekarang di jalan aja. Hah? Apa yang terjadi? Ya enggak? Iya, pasti kemacetan makin bertambah seperti itu. Saya sekarang minta, ini kan di bela negara ya, tema kita. Apa deh yang diberikan kepada mungkin adik-adik atau mahasiswa setara dan juga dosennya ya, sedikit himbauan tentang bela negara secara meluas, tentang pendidikan. Terutama adik ini kan di komunikasi tak luput dari apa corong masyarakat, hubungan ke masyarakat atau humas, baik itu cetak atau non cetak, televisi. Sedikit mungkin dibicarakan tentang apresiasi apa yang diberikan kepada rekan-rekan mungkin di televisi, mungkin bisa tahu kalau adik ini memang benar-benar kepingin memberikan ilmu pengetahuan selama di praktek di kepolisian. Ya, mungkin kita harus lebih menjunjung tinggi apa yang sudah pahlawan-pahlawan kita perjuangkan dahulu, karena mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan dahulu itu lebih susah seperti itu. Apalagi di zaman sekarang yang sedikit-sedikit orang tuh langsung menyebar tanpa di-sharing seperti itu, Pak. Jadi itu malah yang menimbulkan kericuhan kayak seperti itu. Dan mungkin kita bisa memberitahukan kepada adik-adik kita untuk selalu menjaga dan mengingat tentang perjuangan pahlawan kita dahulu seperti itu. Ya, para penonton dan yang kami muliakan, tidak menduga kalau cucu seremaja ini sudah mempunyai pikiran seluas itu ya. Ini kampusnya harus bangga Universitas Brawijaya ya. Itu kampus yang juga alumni ekonomi di sana ya. Jadi harus bangga, namanya aja Brawijaya. Dari kata bre itu wahyu, wijaya itu bunga. Artinya lulusan dari sana harus menjadi bunga yang terindah dan harum untuk negeri yang namanya Indonesia. Sebagaimana Majapahit berkuasa, menguasai pengaruhnya 3/2 dunia. Bukan menguasai loh ya,
pengaruhnya menguasai 2/3 dunia ya. Lain kita dengan teorinya Pak D. Darwin ya. Pak D. Darwin katanya manusia merangkak degek-degek menjadi manusia. Kalau kita tidak, kita dilahirkan untuk mengaspirasikan kehendak Sang Maha Suci. Oleh karena itu leluhur kita selalu bilang memayu hayu ing bawono, membuat perdamaian dunia. Oleh karena itu kalau anak cucunya seperti Bu Maraeni, seperti Pak Doni yang selalu berbuat kemanusiaan, ya itulah Indonesia yang sejati. Nah, ini ada, saya kasih tahu ya tadi itu apa namanya, bela negara ya, secara umum aja. Bela negara itu kata keterangan, artinya kata pertama menerangkan tentang fungsi subjek yang ketiga. Oleh karena itu bela negara, manusianya harus menjadi subjek. Yang dibela apa? Negara. Negara itu apa? Negara adalah himpunan yang mempunyai warga. Warga disebut rakyat ya. Kaum marhen ya. Rakyat kaum marhen lah. Oleh karena itu supaya rakyat ini hidupnya enak, sejahtera, ayem tentrem, seperti lambang Buun Beringin yang di Garuda Pancasila, semangatnya seperti banteng gitu ya. Itu adik-adik harus mempunyai alat berkomunikasi kepada publik seperti yang diceritakan tadi itu. Jadi bela negara itu intinya adalah bagaimana perjuangan kita tetap bersikukuh untuk mempertahankan negara. Dan negara ini sudah negara merupakan kristalisasi terakhir dari suatu peradaban dunia. Karena filosofis kita, ideologi kita namanya Pancasila. Lah, Pancasila itu sebelum Pancasila ada namanya gotong royong ya. Gotong royong itu orang yang kerja bareng-bareng untuk demi kepentingan umum. Umum bekerja bareng-bareng demi kepentingan seseorang. Jadi misalnya satu desa, mayoritas agamanya Islam. Ada satu keluarga yang non-Islam, entah Kristen, entah Katolik, entah Hindu, Buddha, harus dimanusiakan. Kalau perlu, yang Islam selamatan, semua nganter ke sana. Kelebihannya ada apa-apa ya. Kalau pas misalnya hari peringatan apa itu Natalan ya, berilah itu kemanusiaan ya, seperti itu. Apalagi kalau sedang gotong royong. Lah gotong royong tuh kalau kita kupas itu isinya 3. Satu, ndak mungkin orang tuh ndak bertuhan kalau yang tidak mau bergotong royong meskipun ngaku agamanya kental, mustahil gedabrus ya, karena tidak seperti itu sifat Tuhan. Ya toh, sifat Tuhan itu tidak seperti itu, adil, merata. Hai manusia, engkau ciptakan berlainan untuk saling kenal, ya toh, saling kenal, nggak bisa. Agamaku yang paling bener, itu berarti wes menghadapi kehancuran ya. Semua agama itu baik, akan menjadi tidak bener kalau apalagi lek luwe sombong timbang sing gawe urip. Waduh repot, sing gawe urip dibelo ya repot ya. Seperti tadi di VR ada menerangkan, ini bendera ini dibaca tauhid ya toh, tapi jangan membawa tauhid ke Indonesia karena Pancasila itu sudah melaksanakan tauhid. Kelihatannya simbol, tapi secara fisiologis lah inilah. Makanya kemarin Polri juga kebingungan. Iki nggo piye, dikasar salah tompo, dianu salah tompo. Polri sebagai menjaga keamanan negara ya bingung juga ya. Oleh karena itu adik-adik yang sabar dan yang sadar. Lah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih banyak yang harus kita dengarkan dari adik-adik. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Corak ragam Jejak Ki Jati ini terus-menerus dari usulan para masyarakat. Dan sekali lagi terima kasih Mas Joni. Kemarin mau saya bawa, enggak jadi ya, bantal putih Bu Seti dibuatkan sama Pak Joni itu bantal putih dari bulu banyak. Romo nggak boleh sakit, ini untuk tidur, ini hangat miring ke sana, memang bagus. Lalu Mas Sepri juga gitu, buatkan obat diantar di rumah. Sampai itu kadang-kadang sampai nangis sendiri di rumah. Kok banyak menuang tresno gitu loh ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan,
Ini ada seorang adik lagi juga masih dari kampus Universitas Brawijaya, jurusan komunikasi juga, biar memperkenalkan diri ya. Nun sewu, mudah-mudahan ibu bapaknya meriksani, kakek neneknya ini loh, calon Sri Kandi Anda yang kecil generasinya Bu Marheni ini ya. Ayo kenalkan diri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Bella Mailista, biasanya dipanggil Dinda, Pak. Ya. Saya dari Nganjuk. Saya satu kelas sama Mbak Jennifer yang tadi. Gitu ya, GG. Iya, saya sekarang semester 5. Waduh, semester 5 udah ya? Iya. GG, terima kasih. Nah, ini kakek bertanya sedikit ya. Anda nanti suatu saat kalau sudah alumni kan terjun di masyarakat. Iya. Indonesia itu kan masih banyak ya, negeri kita itu yang harus kita cermati. Di mana letak kelemahannya, di mana misalnya nanti kalau sudah lulus dari sana, ya memang sekarang ini anak putri naik sepeda motor apa itu kalau pakai ini enak ya, enak artinya nggak mabul-mabul gitu ya. Tapi nanti kalau sudah ke masyarakat, andai kata berbatik ria, berkebaya ria, berjarit ria, kira-kira apa siap apa masih ragu-ragu? Kalau ragu enggak, kalau siap siap sih Pak. Soalnya Siap, ya. orang luar aja pakai batik, pakai Betul. kebaya aja senang. Apalagi kita yang punya pakaian seperti itu harusnya bangga sih. Ya. Karena sekarang ini gamelan yang termahal itu sudah dimiliki kerajaan Inggris ya. Tinggal sekarang Bajra Sandi itu mudah-mudahan masih utuh. Itu Bajra Sandi itu adalah gamelan zaman Mojopahit, masih disimpan saudara saya di Denpasar sana. Saya yakin kalau disimpan sana pasti utuh dan bagus. Tapi orang Inggris, itu kalau sudah ini nyinden, sudah waduh, udah vokalnya Jawanya ya Romo 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 gitu ya. Waduh, indah banget ya, dandang gulo segala macam. Artinya apa? Setiap manusia itu kalau tersentuh perasaannya, manusia sedunia itu perasaannya sama, ya. Pikirannya yang tidak sama. Senangannya kakek batik, Pak Doni juga batik. Tapi Pak Doni kenapa milih motif yang backgroundnya kecil, gambarnya besar? Cocok karena beliau gemuk ya. Beliau gemuk itu kalau ininya kecil-kecil, kelihatan nggak kurang-kurang gitu. Karena beliau gemuk, gede, dempal ya. Ini motifnya gede-gede pas lah. Kalau kakek ya butuh yang lembut-lembut gini ya, supaya lek kotor gak gampang ketok. Tadi gak kakean salin. Oke, Adik, selama ini tadi kan sudah mengikuti ya yang diomongin dari segmen yang sebelumnya tadi itu. Iya. Selama itu kira-kira ada apa enggak perasaan-perasaan yang mungkin belum terpecahkan atau mungkin yang mau ditanyakan? Terserah. Kepada Pak Doni, kepada kakek, atau kepada ibu? Monggo, apa ada? Perasaan. Kalau dari saya pribadi, bagaimana sih Romo, Bapak, kalau untuk meningkatkan jiwa bela negara kita pada diri kita sendiri aja, nggak usah jangan terlalu luas pada diri saya sendiri aja, gimana sih caranya untuk meningkatkan jiwa bela negara? Pak Doni, monggo jawab dulu. Ini saya jawab yang simpel aja ya, Dek ya. Iya. Ini untuk kepribadian dan untuk semuanya ya. Jadi bela negara itu saya kira berawal dari kepribadian kita aja. Satu, ketepatan waktu, mengerti aturan, dan mengerti tentang kepribadian sejauh mana. Jadi kita ini satu, jangan bohong, itu aja. Itu salah satu wujud bela negara pada diri kita. Kalau kita sedikit bohong atau tidak jujur, habislah semua. Makanya saya berkoar-koar kepada anak ya, terutama khususnya adik-adik saya, binaan saya, bahkan masyarakat, ayolah kita sama-sama belajar jujur. Memang belajar jujur itu mudah tapi sulit ya. Sulitnya apa? Yaitu setiap kita perkataan atau ucapan mau mengatakan gini, sekarang nggak usah jauh-jauh. Dek, pernah bohong nggak? Ditelepon, di mana posisi? Oh, saya di kampus padahal di kantin atau di luar. Nah, itulah yang bikin awal dari tidak ada bela negara dengan ngomong yang namanya negara kan luas ya. Bela kepribadian dulu lah, yang kecil dulu.
Ya saya syukur ya, adik ini sudah didampingi dengan seorang polwan yang luar biasa. Ini nggak tang-tang utusan dari seorang Kapolres. Saya terima kasih untuk Kapolres yang sudah memberikan waktu pada Humas Kalsubag Humas Polres Malang yang bisa mendampingi dan memberikan tutur kata untuk pelayanan, mengayomi dan juga melindungi masyarakat ini secara tidak langsung pada mahasiswa. Tadi yang dipertanyakan yang sangat luar biasa, bela negara itu apa sih bentuknya, yang nggak usah jauh-jauh dari situ. Terus kita ini tepat waktu, waktunya kuliah, waktunya istirahat, waktunya kita berkarir atau gimana. Ya semua itu ada batasan-batasannya. Yang tahu siapa? Diri kita. Kalau kita nggak mulai menjaga dari dini, ya akhirnya yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Terus akhirnya apa? Mana bela negaranya? Wong dirinya sendiri aja belum bisa belain. Mungkin gitu ya, Bu. Ya. Para penonton dapat yang kami muliakan, memang untuk membina, mengayomi dan melindungi adik-adik itu harus telaten penuh dengan kesabaran dan kebijakan. Mumpung masih ingat juga ini, Bu, Nun Sewu ini sekarang ini kan saya mencermati kehidupan manusia itu semakin panas, semakin ramah. Yang panas pikirannya, Bu, pikirannya. Hatinya itu seharusnya dingin lah meskipun sudah panas. Oleh karena itu nih yang lembar pertama ini ilmu politik satu kontainer dengan ilmu agama satu kontainer, tak ringkes dari sak lembar. Nanti kalau misalnya Humas pengen ngadakan sarasian tentang ini, saya sebagai narasumber penjenengan ngundang tokoh-tokoh boleh. Kalau nggak gitu nggak akan mulai ya. Nah lalu ini makanya sekarang itu saya membuka buku ya karena hukumnya hukum jengkel aja. Manusia kok semakin galak. Ini saya membuat buku 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Nun Sewu ini saya persembahkan untuk Pak Kapolres. Mugi-mugi saged maos. Sinten semerep lah ini nanti bisa berguna untuk kepentingan publik, ben polisi ora repot nemen-nemen. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sanget. Nanti akan kami sampaikan begitu selesai acara, saya sampaikan langsung kepada Bapak Kapolres Malang Kota. Dan ada titipan yang memang luar biasa dari Pak Romo. Sekali lagi matur sembah nuwun sanget. Saya akan sedikit mempertajam apa yang disampaikan Pak Doni tadi memang benar. Kalau mulai dari diri kita aja sudah awang-awangan, jangan berpikir tentang lingkungan atau apalagi negara. Ya toh? Negara itu luas loh ya, luas. Cuma kakek ini keterlaluan. Orang tahu mikir keluarga, orang tahu mikir. Saya itu RT nggak punya jabatan, RW nggak punya jabatan, berarti warga negara biasa. Tapi pikiran saya itu selalu Indonesia saja, ya nggak apa-apa. Dan itu sudah saya lakukan. Oleh karena itu saya membuat buku itu artinya siapa tahu kalau nanti itu terbaca oleh tingkat-tingkat manapun sehingga bermanfaat. Itu aja sebenarnya lah. Bela negara tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kewajiban warga negara itu adalah memang harus ikut mempertahankan kondisi negara sebagai suatu lembaga yang memiliki pemerintah. Pemerintah itu kan ada legislatif, ada eksekutif ya. Legislatif itu bangsanya MPR, DPR, eksekutif itu pemerintah. Makanya di dalam buku tadi itu saya gambarkan, saya kalau ceramah itu cuma bawa apa? Bawa segitiga. Segitiga gini. Nah, gini toh wes. Ya tak lepet anu ning gawe tak wae baut tak lepet nggawe iku ngoret-oretan kesuwen. Orang sekarang wis padha mumet kabeh. Lek diceramahi, didongengi sing lembur-lembus gak nutut. Ini lho Pak, Bu RT, Bu RW iki dipakai presiden ya boleh, RT boleh, RW boleh. Titik itu apa? Titik Tuhan. Lho Tuhan kok titik? Lho Tuhan ini sing nulis ya menungso. Kita kan ya. Oleh karena itu jangan keliru ya. Tuhan ada itu karena ada kita. Jangan keliru loh ya. Kalau tidak ada kita, nggak mungkin ada yang menyebut Tuhan. Ketek semuanya nggak mungkin nyebut Tuhan. Gajah gundule gede, sapi gundule gede, nggak mungkin nyebut Tuhan. Ada nyebut Tuhan karena ada manusia. Kalau begitu, manusia adalah perwujudan dari kehendak Sang Suci itu sendiri.
Cahaya inilah yang disebut Tuhan. Ya adik-adik ini, ya ini, ya ini, ya ini. Semua. Kalau Allah seru sekalian alam, ya. Yang matahari, ya bulan, ya planet-planet, bintang itu Allah. Allah Tuhan. Tapi Tuhan bukan Allah, kan sahabatnya seperti itu. Ini adik-adik harus betul-betul kalau enggak gagal terus nanti hidup, ya toh? Gagal terus. Ya, kita contoh di dunia ini sudah banyak negara gagal karena fanatik, tapi fanatiknya fanatik tidak bijak. Akhirnya ngawut, lewis ngawut, angen-angen ditunggangi setan. Setan itu menungso loh ya. Begeblok tuh ada sebelum ada kita, ada begeblok kok. Kebeblok itu adalah makhluk halus. Sebelum ada kita, mereka tercipta dulu. Maka dari itu, tadi mampir ke rumah saya di sana ya. Iya. Sekarang aja indah. Dulu resek deh itu deh. Resek itu. Saya dibelikan mertua saya, cari yang murah, resek tak gini gitu ya. Itu sudah memproduksi 3 presiden. Gitu. Gus Dur berangkat dari sana, Megawati berangkat dari sana, Bapak Jokowi berangkat dari rumah saya. Itu, dan perwira-perwira juga banyak. Saya tuh tidak mikir ya, tidak mikir. Beliau itu siapa, tidak pernah mikir. Pokoknya rumah ini adalah kawah condro di muko untuk menggembleng kader-kader bangsa lah. Ini harus tertanam di dalam tubuh jiwa. Nak Nanda tadi itu ya, supaya menjadi manusia yang tegar. Jangan kemana-mana, masih di depan Kijati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dhamma TV memang selalu damai di hati. Oleh karena itu, jujur bela negara ini pun harus menjurus ke kedamaian hatinya warga Indonesia secara umum. Monggo Mas Doni, sebagai anak muda saya persilakan unek-uneknya mau disampaikan kemana, monggo. Ya, unek-unek atau apa ya, yang harus saya sampaikan, mungkin saya bisa mewakili warga masyarakat, khususnya Kota Malang. Jadi gini, berbicara tentang bela negara, ini kapasitasnya tentang apa di institusi kepolisian. Saya cuma ada 3 ya, dari yang harus kita tekankan dan kita ketahui. Tanpa masyarakat, polisi dan TNI nggak akan hidup. Itu secara tidak langsung. Makanya sinergi 3 unsur ini, gimana pihak-pihak terkait, terutama khusus institusi polisi, biar agar tidak gagal paham dan memahami sebenarnya polisi itu benar-benar apa ya, tadi yang dibicarakan 1 kali 24 jam, bahkan full ya, baik itu pelayanan. Ini pelayanan bukan dari pelaksanaan teknis aja masyarakat melakukan apa curhat atau melakukan pelaporan, tapi ini masalah lalu lintas, tertib lalu lintas ini sangat nomor 1 ya menurut saya ya. Tanpa ada kepolisian, pengaturan atau mungkin di ranah lalu lintas, akhirnya apa yang terjadi? Nah, saya mau tanya dengan Bu Polwan ini yang luar biasa yang bisa hadir ini. Saya mau izin juga untuk Kapolres, sejauh mana kapasitas untuk merubah stigma kemasyarakatan biar masyarakat itu nggak usah ada rasa takut atau rasa sungkan dan juga kayak momok ya. Selama ini saya ketahui, jujur aja, sudah berdirinya Polri ini hampir 70 berapa? 3 tahun ya? Iya, itu kan sudah luar biasa. Tapi sosialisasi mungkin di situ kan ada kepolisian namanya apa ya, tentang di Yanmas itu apa itu untuk di sekolah-sekolah itu, Bu? Di Yanmas maksudnya? Ada semacam pelayanan-pelayanan atau himbauan itu. Nah, itu kan ada ya. Itu selama ini kan ada polisi RW ya di betul. Polresta Malang ini betul. Sejauh mana pengembangannya? Soalnya awal dari hukum, ranah hukum itu biasanya kan dari kepolisian ya. Betul. Makanya sosialisasi itu sejauh mana, Bu? Saya kepingin memahami baik itu dari perbuatan, apalagi sekarang dengan adanya apa ya, kriminalisasi ke anak-anak dan juga bukan anak-anak, orang dewasa dan KDRT pun juga kadang mau nanya gini bingung gini, akhirnya maaf ya dicurhatkan melalui media sosial, akhirnya gagal paham, rame. Nah, itu gimana? Begini Pak Doni, memang di Polres Malang Kota itu sudah hampir 2 tahun ini Romongi, itu ada polisi RW, di mana di polisi RW ini sifatnya nanti kalau misalnya ada permasalahan misalnya di setiap RW itu
warga masyarakat itu tidak langsung harus mesti datang ke kantor polisi. Jadi cukup dengan handphone, karena polisi RW itu harus mempunyai grup WA gitu ya, WhatsApp itu, di grup WhatsApp itu. Jadi di situ isinya ada dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, mulai dari ketua RT, ketua RW, itu ada semua di sana. Jadi kalau masyarakat itu mempunyai satu permasalahan, tidak usah langsung datang jauh-jauh ke kantor polisi melaporkan. Kadang masyarakat juga seperti apa yang disampaikan Pak Doni tadi, merasa takut. Adik juga tadi dari mahasiswa juga merasa takut. Tidak usah takut ya, saya bilang di sini nggak usah takut, karena kita juga sudah sering kasih pengarahan sama Bapak Kapolres, sama Bapak Kapolda, Kapolri. Kita melayani masyarakat itu selalu dengan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Ya, bagaimana kita melayani tamu, mulai dari datang di penjagaan itu sudah mungkin kita menyapa dulu, selamat siang Bapak, Ibu, ada keperluannya apa, apakah bisa saya bantu, apa yang bisa kami bantu, itu sudah kita terapkan di kepolisian. Jadi Bapak Ibu yang mungkin punya permasalahan nggak usah harus takut datang ke kantor polisi, polisi nggak menyeramkan gitu ya. Seperti lihat sekarang, adik-adik juga awalnya begitu, karena adik-adik itu kan masyarakat umum, terus mikir, aduh saya nanti PKL di kantor kepolisian, nanti gimana ya polisinya galak-galak. Ternyata mereka sudah itu seperti keluarga, karena apalagi seperti kami di Humas, ya Pak Doni ya, Pak juga dari media juga sudah tahu Humas itu seperti apa melayani masyarakatnya, betul-betul harus humanis, gitu kan, harus humanis. Jadi yang pertama tadi masalah polisi RW, kemudian yang kedua tadi Bapak tentang pelayanan di masyarakat. Pelayanan di masyarakat itu kami sudah seperti sekarang ini saatnya kan suhu politiknya agak meningkat nih Romo. Seperti pelayanan kami di masyarakat melaksanakan kegiatan pelayanan seperti demo yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Kami juga melaksanakan dengan sangat humanis, dengan melantunkan bahasa-bahasa sentuhan gitu, bahasa sentuhan, biar masyarakat itu tidak melakukan kegiatan yang anarkis pada saat melaksanakan kegiatan demo. Dan kita dari kepolisian juga kan sudah melaksanakan pengamanan sesuai dengan SOP ya, standar operasional prosedur sudah kita laksanakan. Yang paling depan sudah polwan-polwan dengan jajarnya sudah melaksanakan komunikasi secara humanis, kita sudah laksanakan. Kemudian yang kedua, bapak-bapak ini sudah sepuh-sepuh juga yang melaksanakan pengamanan gitu Pak Doni ya. Karena apa? Hampir 4 tahun ini, 4 tahun terakhir ini Polres Malang Kota itu tidak menerima, maksudnya tidak mendapatkan adik-adik baru lagi. Regenerasinya tidak ada hampir 4 tahun. Sekarang tinggal bapak-bapak, ibu-ibu yang melayani pada saat pelaksanaan demo ini, bapak yang udah sepuh-sepuh gitu, mungkin seperti 2-3 tahun lagi akan pensiun gitu kan. Makanya kami juga mengharapkan di sini kepada adik-adik mahasiswa yang mungkin nanti saatnya ada melaksanakan kegiatan demo atau unjuk rasa, kan memang negara kita negara demokrasi ya Pak ya. Marilah kita menyampaikan pendapat, aspirasi kita dengan humanis, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang anarkis, tentunya tidak akan merugikan kita, masyarakat kita juga kan. Kalau kita melaksanakan kegiatan anarkis, kasihan juga Bapak Ibu masyarakat kita yang khususnya ada di Kota Malang ini juga sedikit tidaknya akan kena imbasnya juga. Yang pertama seperti Bapak sampaikan tadi, kemacetan sudah pasti akan terjadi. Kalau sampai semuanya turun ke jalan dengan kegiatan tindakan yang anarkis, kan warung-warung ora payu, betul. Toko-toko ora payu, pajeke macet. Iya, luar biasa ya. Saya lihat dari Kasubag Humas Polres Kota Malang sudah memberikan apresiasi Romo ya. Tadi yang sedikit undang-undangnya kurang SDM atau kurangnya ketenaga kerjaan atau pasukan mungkin ya. Memang saya amati di Polresta mungkin hanya itu aja, belum ada regenerasi kan. Mungkin bulan depan udah ada banyak yang pensiun ya. Nah itu banyak nanti sekali. Kita juga bisa mengkomunikasikan lah. Mudah-mudahan kita mungkin penyampaian dengan media di Dama TV ini kita juga punya apresiasi. Dan juga ini saya juga mau nanya sama Romo dari sisi negatif dan positifnya. Selama ini Romo ini kan sudah diuri-uri dengan perkataan baik itu dugaan-dugaan yang nyeleneh ya. Dan juga ada yang memberikan himbauan yang sangat positif.
saya sampai kadang, kenapa ya, kadang seorang Romo yang sudah sepuh dengan usia 75 tahun ini, dari mindsetnya setiap berangkat ke siaran kayak gini, maaf ya, dari honor ya kita ya, ini memang benar-benar salah satu bela negara ya. Ya maaf, kita bukan ngomong masalah kos atau itu, tapi ini kepribadian yang memberikan, kalau bahasa Arabnya tausiah, atau memberikan dakwah, atau memberikan pengkajian. Mungkin Romo selama ini ada nggak hujatan-hujatan yang negatif ini? Saya jujur ya, karena saya menghargai Mas Doni. Orang itu kalau mau sudah wis gelem nggoroi awake dhewe, itu awal dari kehancuran. Saya jujur, apakah ada orang yang paling benci dengan saya? Ada. Siapa itu? Bu Jati Kusumo. Oh iya. Saya jujur ya, tapi saya bersyukur karena Bu Jati Kusumo itu paling tidak senang dengan saya. Kalau saya sampai akhir hayat bisa berdampingan dengan dia, saya pasti jadi orang sukses. Saya ceritakan. Pada waktu itu saya menjadi pegawai negeri ya. 15 tahun saya keluar. Sampai keluarga saya bilang, engkau sing dipangan nopo gitu loh ya. Sebenarnya waktu masuk pegawai negeri, saya pengen menjadi pegawai negeri yang berprestasi secara nasional. Dan ternyata saya diangkat menjadi pegawai negeri berprestasi nasional 10 besar waktu itu. Tapi kenapa keluar dan tidak mengambil pensiun? Karena saya punya angan-angan. Angan-angan saya apa? Orde Baru harus tumbang. Karena Orde Baru itulah suatu kondisi politik yang merusak tatanan yang sudah mapan ya. Itu waktu itu saya lakukan seperti itu. Lalu yang kedua pada waktu saya mendirikan partai politik ya, tidak usah saya terangkan, keluarga saya itu semua antusias, termasuk ibunya, anak-anak, termasuk anak saya. Ikut, malah nuwun sewu Bu, polisi dulu tuh pernah dituding-tuding sama anak saya waktu itu ya, di zaman masih era Orba. Itu kan ada P3, ada Golkar, ada PDI. Lah waktu itu tuh kalau P3 jalannya lancar ya, kalau Golkar jalannya lancar gitu. Tapi kalau PDI agak diperlambat. Anak saya masih kecil-kecil sama ibunya itu nuding-nuding, polisi tidak adil. Kenapa dia boleh, kita tidak boleh? Anak saya kebetulan itu. Sekarang saya bangga punya anak seperti itulah. Justru karena dari istri yang harus saya milih, karena saya taat dengan hukum Tuhan. Dia adalah yang diberikan kepada saya. Kalau saya bisa memelihara dan menghargai dia apapun kondisinya sampai hayat di kandung badan, itulah keistimewaan bahwa saya nanti pasti berhasil. Ternyata betul, sekarang saya pernah menjadi anggota DPR MPR ya, 2 kali, yang 1 kali dipotong juga ngalah ya, nggak apa-apa, nggak pernah ngersulo karena pribadi yang dikalahkan. Tapi kalau negara yang dikalahkan, meskipun tuek itu fight saya. Bela negara tadi itu ya. Jadi gini Romo, apa yang disampaikan Romo, yang dibilang benci di lingkungan kita itu orang yang terdekat dan orang yang kita sayang. Itu pastilah. Ini sudah semacam dinamika kehidupan. Kehidupan itu kan kalau nggak ada negatif dan positif nggak akan hidup. Benar nggak Romo ya? Betul. Makanya dengan ujian kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai di lingkungan ini, terutama kalau kita sudah berkeluarga, istri, anak, saudara, dan lingkungan, tanpa ada mereka, kita nggak akan hidup. Ya, betul. Para penonton dan yang kami muliakan, semuanya itu adalah hikmah. Jangan mencoba untuk pikiran kita berrekayasa. Kalau sudah setia pada hukum Tuhan, laksanakan dengan baik. Pada waktu sumpah itu kepada Tuhan, kepada Sang Maha Pencipta, tidak kepada siapa-siapa, apalagi kepada manusia, kepada jabatan presiden sekalipun. Itu kan sumpah kepada manusia, tetapi kepada Tuhan harus lebih ditaati. Inilah, oleh karena itu buku saya yang terakhir yang saya sampaikan pada Bapak Kapolres adalah 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Nah, para penonton dan TV yang kami muliakan, mohon maaf sebesar-besarnya, terutama adalah Ibu Humas dari Kapolresta, kalau ada kekurangan, kegelapan, nyuwun sewu ngapunten. Demikian juga adalah
Mas Doni, yes kaya anak dhewe ya. Kalau punya kesalahan wong tua, jenenge wong tua ngomong ya sering keliru ya. Dan saya ingatkan para penonton Dhamma TV, jangan lupa setiap hari Kamis jam 4 sore di Jejak Ki Jati dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih, kami ucapkan rahayu.